Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak hari ini kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan semangat, selalu diberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia melalui kegiatan Zoom meeting. Silakan Winda dipimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang serius. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta ilmu pengetahuan apa yang kita pelajari hari-hari ini bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Hari ini yang hadir sebutkan namanya ya. Silakan yang hadir siapa? Daranya Sari. Siapa yang hadir? Selin. Selin. Linda, Pak. Linda. Zahra, Pak. Zahra. Terus Nabil. Dika. Dika mana suaranya Dika? Kemudian Nova Elisa ya. Terakhir belajar tentang apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar menyimpulkan unsur intrinsik teks cerita pendek. Kelihatan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menyimpulkan unsur intrinsik pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Pelajari materinya, apa itu kesimpulan, apa itu pengertian kutipan. Kita akan pelajari secara singkat, nanti biar lebih mendalam. Kalian bisa mencari materi dari berbagai sumber yang relevan. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis, ide pemikiran, dengan aturan-aturan inversi yang berlaku. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Ya, terima kasih Selin. Jadi di sini pengertian kesimpulan, Bapak rasa kalian juga sudah sering mendapatkan materi terkait dengan kesimpulan. Bapak tegaskan kembali intinya. Kesimpulan itu bisa kita dapatkan setelah kita membaca teks, karena di sini terkait dengan teks cerita pendek. Jadi setelah kalian membaca cerita itu dari awal hingga akhir, kalian itu biasanya akan bisa menyimpulkan, oh di dalam teks ini itu ada, misalnya ada terkait dengan unsur intrinsiknya ya. Oh temanya tuh ini, oh tokohnya tuh ada 5. Oh penokohannya itu ada yang jahat, ada yang baik. Oh amanatnya itu ada. Selanjutnya pengertian kutipan. Siapa ini yang mau baca pengertian kutipan? Ya boleh silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari kata tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai diselingi dengan tanda kutip. Ya, jadi kutipan ini bisa kita katakan sebagai penggalan yang terdapat di dalam teks cerita pendek. Nah, misalnya saja kemarin tokohnya adalah gadis kecil ya. Jadi dalam teks itu
kalian ambil yang tertulis nama gadis kecil dalam cerita. Itu sudah menggambarkan kutipan. Jadi cara mengambilnya misalnya untuk menunjukkan di mana tokohnya gadis kecil itu sebagai bukti, itu harus ditandai dengan kutipan. Tulisan yang ada yang mencantumkan nama gadis kecil itu kalian ambil satu kalimat atau dua kalimat sebagai kutipan. Kemudian sebelum menulis itu biasanya kutipan itu diapit atau diselingi dengan tanda kutip. Tanda kutip tahu ya? Tanda petik 2 di atas itu sama dengan tanda kutip. Jadi itu makanya disebut kutipan karena diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kita share materi. Nih misalnya kemarin Bapak menganalisis unsur intrinsik dari kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini ada namanya penokohan misalnya. Penokohan dari Nabi Yakub AS patuh kepada orang tua. Kutipan ceritanya ini contohnya. Kelihatan ya yang dalam tanda petik ini. Diawali dengan tanda petik ini. Nih, perhatikan. Tanda petik diawali. Kemudian yang menunjukkan bahwa Nabi Yakub patuh kepada orang tua, kita ambil kalimatnya dalam cerita tersebut. Kita potong satu kalimat. Kita masukkan di sini. Inilah yang disebut dengan kutipan. Nah, jadi seperti ini, tanda petik sesuai nasihat sang ayah. Pergilah Nabi Yakub menuju kota Pardan Aram yang berada di Irak. Jadi tergambar di sini bahwa Nabi Yakub itu patuh kepada orang tua, Kak. Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, untuk kegiatan 3 itu silakan kalian baca dan dengarlah kembali teks cerita pendek yang berjudul Gadis Kecil Berhati Emas karya Guru Saputra. Nah, inilah nanti pada kegiatan pembelajaran ini kalian itu menganalisis unsurnya. Misalnya tokoh, kalian simpulkan tokohnya siapa saja. Tulis di sini tang. Tokohnya A, B, C, D misalnya. Kemudian kutipan ceritanya yang menunjukkan tokohnya A, yang menunjukkan tokohnya B. Paham tadi yang membuat kutipannya ya? Kemudian unsurnya, penokohannya. Misalnya A, penokohannya baik. Cari kutipan cerita dalam teks Gadis Kecil Berhati Emas melalui audiovisual yang Bapak sampaikan yang menggambarkan bahwa penokohannya itu baik. Jika ada masih kebingungan, bisa kalian ajukan di grup WA. Kita diskusikan untuk melakukan kegiatan analisis dan pendalaman materi hari ini. Terima kasih sudah menyimpulkan. Jadi yang kita pelajari adalah tadi bagaimana cara menyimpulkan unsur intrinsik, dan yang kedua bagaimana kita mengambil kutipan teks cerita pendek sebagai mengakhiri dengan doa. Silakan kita ditutup dengan doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Gitu ya, Bapak Airi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.